Hai semua, pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hambatan. Tapi jangan lupa, ditonton dulu video sebelumnya tentang kuat arus. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentang hambatan listrik. Hambatan listrik sering disebut juga sebagai resistansi. Alatnya bernama resistor. Apa sih yang dimaksud dengan hambatan listrik? Hambatan listrik merupakan kemampuan suatu bahan untuk menghambat laju aliran muatan listrik atau arus listrik. Jika semakin besar nilai resistansi atau nilai hambatannya, berarti arus listrik yang mengalir pada bahan tersebut akan semakin kecil. Faktor apa saja yang menentukan hambatan suatu penghantar? Pertama adalah panjang penghantar atau panjang kawat. Makin panjang penghantar, maka hambatan akan semakin besar. Demikian sebaliknya. Jadi, panjang kawat itu berbanding lurus dengan hambatannya. Yang kedua, bergantung pada jenis bahan penghantarnya. Jenis setiap bahan penghantar atau kawat mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang dapat menghambat kelajuan arus listrik sangat besar. Nah, bahan yang seperti ini kita sebut sebagai isolator. Tetapi ada juga yang mempunyai kemampuan sangat kecil dalam menghambat arus listrik, sehingga arus listrik dengan mudah melewati bahan ini. Nah, bahan-bahan yang mudah dilalui arus listrik ini kita sebut sebagai konduktor. Jenis bahan kita tulis dengan huruf Rho, yang artinya hambat jenis. Nilai Rho berbanding lurus dengan nilai hambatan. Yang ketiga adalah luas penampang kawat. Semakin luas penampang kawatnya atau diameter kawat semakin besar, nilai hambatan semakin kecil. Jadi luas penampang berbanding terbalik dengan hambatan. Jadi bila saya tuliskan dalam suatu rumus, maka nilai hambatan kawat dapat saya tulis sebagai berikut. R sama dengan Rho dikali L dibagi dengan A, di mana huruf Rho merupakan lambang untuk hambat jenis kawat. Satuan internasionalnya adalah ohmmeter. Dan untuk panjang kawat kita lambangkan sebagai huruf L, satuan internasionalnya adalah meter. Untuk luas penampang kawat kita tulis dengan huruf A, satuan internasionalnya adalah meter persegi. Dan nilai hambatan kawatnya kita tulis dengan huruf R dan nilai satuan internasionalnya adalah ohm. Satuan ohm ini biasa ditulis dengan huruf omega. Nah, saya berikan beberapa nilai suatu hambat jenis dari bahan tertentu seperti tabel berikut. Selain 3 faktor yang saya sebutkan tadi yang dapat mempengaruhi nilai suatu hambatan, ada faktor lain juga seperti suhu. Bila suhunya bertambah tinggi, maka nilai hambatannya juga bertambah besar. Tetapi di video kali ini saya tidak membahasnya. Ada bermacam-macam jenis hambatan listrik atau resistor. Ada yang disebut resistor tetap, yaitu resistor yang memiliki nilai hambatan bernilai tetap. Ada yang bernama resistor variabel, yaitu resistor yang nilai hambatannya dapat kita ubah atau kita atur sesuai keinginan kita, seperti potensiometer, rheostat, trim pot. Ada juga resistor LDR atau light dependent resistor. LDR ini yaitu resistor yang nilai hambatannya itu sangat peka terhadap intensitas cahaya. Biasanya digunakan untuk lampu otomatis. Ketika malam hari, LDR memiliki hambatan yang sangat kecil karena tidak ada cahaya, sehingga lampu dapat menyala. Sebaliknya bila siang hari, LDR ini memiliki hambatan yang besar karena cahaya yang diterima sangat besar.
Akibatnya arus listrik tidak dapat lewat sehingga lampu tidak menyala. Nah, ada juga termistor yaitu thermal resistor. Nah, resistor ini dipengaruhi oleh suhu. Bagaimana cara merangkai hambatan listrik? Hambatan listrik bisa dirangkai pertama secara seri, kedua secara paralel, yang ketiga bisa gabungan secara seri dan paralel. Sekarang kita akan bahas konsep hambatan disusun secara seri. Maksudnya secara seri itu apa? Nah, hambatan ini disusun secara berurutan. Jadi, secara mudahnya hambatan ini ada di jalan utama. Yang pertama, ketika kita ingin mengukur total seluruh hambatan yang dirangkai secara seri, kita cukup dengan cara menjumlahkan seluruhnya. Jadi nilai R total sama dengan R1 tambah R2 tambah R3 dan seterusnya kalau ada beberapa lagi. Yang kedua, bila kita ingin mengukur arus listrik yang melewati hambatan yang dirangkai secara seri, maka nilai arus listrik yang melalui setiap hambatan itu nilainya sama. Yang melewati hambatan pertama I1 akan sama dengan arus listrik yang melewati hambatan kedua I2 dan yang melewati hambatan ketiga I3. Dan itu sama dengan yang pertama kali keluar dari sumber listrik yaitu I total. Yang ketiga, nilai total tegangan dari seluruh hambatan yang dirangkai seri adalah dengan cara menjumlahkan nilai tegangan tiap-tiap hambatan. Setiap hambatan bila dilalui oleh arus, maka masing-masing akan memiliki tegangan sebesar V. Misalnya, untuk hambatan pertama, dia akan memiliki tegangan sebesar V1, yang menurut hukum Ohm nilai V1 itu adalah perkalian antara I1 dikali dengan R1. Untuk hambatan kedua, V2, itu besarnya adalah nilai perkalian antara I2 dikali R2. Untuk hambatan ketiga V3 itu adalah perkalian antara I3 dikali R3. Nah, jadi V total seluruh hambatan, V total itu kita tinggal jumlahkan semuanya. V1 tambah V2 ditambah V3. Sekarang kita lanjutkan konsep hambatan disusun secara paralel. Yang dimaksud dengan paralel, penghambat ini disusun secara berdampingan atau sejajar. Jadi boleh kita katakan rangkaian ini memiliki jalan alternatif, bukan jalan utama. Yang pertama, nilai tegangan tiap hambatan disusun paralel akan sama besar dan akan sama juga jika hambatan tersebut digabung menjadi satu atau V total. Jadi nilai V total itu nilainya akan sama dengan V1, V2, dan V3. Yang kedua, kuat arus yang melalui hambatan belum tentu sama, tergantung dari nilai hambatannya. Jika hambatannya besar, kuat arus yang melalui hambatan tersebut akan kecil dan sebaliknya. Untuk menghitung besar kuat arus totalnya sebelum kuat arus itu masuk ke cabang-cabang, kamu tinggal menjumlahkan nilai kuat arus dari tiap-tiap resistor. Jadi nilai I total sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3 dan seterusnya. Nilai hambatan total bila hambatan paralel ini digabung menjadi satu, kamu bisa menggunakan rumus 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Dari mana rumus ini didapat? Nah, coba perhatikan penjelasan berikut. Nah, nilai I total itu kan I1 ditambah I2 ditambah I3. Besar I total itu sama dengan V total dibagi R total. Kalau I1 itu kan V1 dibagi R1 dan I2 itu V2 dibagi R2 dan I3 V3 dibagi R3. Sebelumnya kita sudah jelaskan kalau paralel nilai V total V1, V2, V3 itu sama.
Jadi kalau sama-sama kita bagi dengan V total, kita bisa coret ya. Hasilnya tinggal 1/R total sama dengan 1/R1 tambah 1/R2 ditambah 1/R3. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai selesai.